wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas bahasa Arab dari bab 1 sampai bab 8. Yang bab 1 yaitu taksimul kalimat, yang merupakan pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi semua kata dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah isim yang merupakan kata benda, dan fi'il adalah kata kerja. Kemudian huruf yaitu kata sambung yang maknanya harus bersamaan dengan kata lain. Jadi kalau kata itu menunjukkan benda, orang, tempat, dan waktu, maka itu adalah isim. Dan kalau kata itu menunjukkan perbuatan, maka itu adalah fi'il. Kemudian kalau kata itu tidak punya makna, kalau berdiri sendiri seperti di, ke, dari, itu merupakan huruf. Seperti contohnya adalah yang bukan perbuatan atau isim itu seperti rojulun yang artinya adalah laki-laki, dan kemudian yang merupakan seperti kegiatan yaitu fi'il, yaitu jalasa, dan itu artinya ia duduk. Kemudian fi yaitu di, yang merupakan tidak bermakna tanpa objek huruf. Kemudian pada bab 2 yaitu macam-macam isim, yang yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar adalah untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan, dan tujuannya itu adalah untuk menyamakan bentuk kata lain seperti isyarah untuk ini atau untuk itu, kemudian sifat, dan damir dan fi'il. Jadi kalau tanda muannas itu biasanya ditandai dengan ta, yaitu marbutah, dan ya yaitu maksurah. Kemudian seperti alif yang berdiri, dan hamzah yaitu mamdudah. Tapi ada juga yang tanpa tanda tetapi itu dianggap perempuan, seperti samsun yaitu matahari. Jadi dapat diartikan bahwa di bab 2 itu semua kata seperti punya jenis kelamin itu bahasa yang merupakan akan mempengaruhi bentuk kalimatnya. Kemudian bab 3 yaitu menentukan kalimat mufradun, musanna, dan jama', yaitu adalah jumlah. Jadi sama seperti jumlah dalam matematika, yang satu itu merupakan mufradun, 2 itu musanna, dan 3 ke atas itu adalah jama'. Jadi ciri-cirinya yaitu musanna itu memiliki pola baku, yaitu yang pertama adalah keadaan rafa seperti huruf alif yang berdiri, dan nun dan kasrah yang dibaca yaitu ani. Kemudian yang kedua keadaan nasbah atau jar, yaitu ada huruf ya dan nun yang dibaca aini, karena ya-nya itu adalah ya sukun, jadi dapat dibaca yaitu aini. Kemudian jamak itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga yaitu jamak taksir. Jadi jumlah kata dalam bahasa Arab itu bisa mempengaruhi bentuk akhir katanya, tidak seperti bahasa Indonesia. Kemudian pada bab 4 yaitu damir, yang artinya kata ganti, bisa menunjukkan kata ganti untuk orang pertama, kedua, dan ataupun orang ketiga. Damir itu dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu damir munfasil yang artinya terpisah, dan damir muttasil yaitu menempel. Jadi damir munfasil itu ada terdiri atas 3 bagian. Yang pertama mutakallim seperti ana, yaitu huruf yang artinya aku, dan kemudian nahnu yaitu artinya kami. Kemudian yang kedua adalah mukhatab yang bisa digambarkan seperti anta yaitu engkau. Kemudian anti yaitu engkau untuk perempuan. Kalau
antuma itu bisa untuk kalian berdua, dan antum kalian laki-laki, kemudian antuna kalian perempuan. Kemudian gaib yaitu huwa yang artinya dia laki-laki. Kalau hiya berarti dia itu perempuan, untuk perempuan. Jadi, dan ada juga huma yang merupakan mereka berdua. Kemudian hum yaitu mereka laki-laki, dan hunna mereka itu perempuan. Yang kemudian jenis damir mutasil yaitu menempel, yaitu seperti ya artinya adalah milikku, kemudian ka milikmu laki-laki, dan ki milikmu untuk perempuan, kemudian hu miliknya untuk laki-laki, dan ha miliknya perempuan. Contoh katanya itu seperti kolami yaitu penaku, dan kitabu yaitu bukunya. Kalau pada kolami itu ada huruf ya di akhirnya yang merupakan untukku, dan kitabu itu ada hu. Bab 5 yaitu isim sarah yang artinya adalah kata tunjuk, yaitu fungsinya itu adalah untuk menunjuk benda atau sama seperti ini atau itu. Kemudian isim sarah ini juga harus disesuaikan dengan jenis muannas dan muzakkar. Jaraknya itu antara dekat atau jauh. Kemudian contoh isim sarah itu kalau dekat itu ada hadza yaitu ini untuk laki-laki, dan hazihi ini untuk perempuan. Kalau jauh itu bisa zalika yaitu itu untuk laki-laki, dan tilka itu perempuan. Jadi isim sarah itu harus menjelaskan dengan detail dan menunjukkan sesuatu itu dengan berupa jenisnya, kemudian juga berupa jaraknya. Bab 6 yaitu huruf jar atau inti pemahaman, yang merupakan huruf jar itu bisa membuat isim setelahnya berubah menjadi kasrah dan berakhiran i. Huruf jar juga memberi hubungan makna seperti tempat yaitu fi yang artinya di, kemudian asal yaitu min dari, kemudian tujuan ila bisa disebut ke. Kemudian ada ala yaitu artinya di atas. Contoh kalimatnya itu seperti fi al-baiti yaitu artinya di rumah. Jadi pada bab 6 ini huruf jar ini adalah penghubung hubungan makna yang menurunkan harakat kata setelahnya. Bab 7 yaitu idgham, artinya adalah kepemilikan atau penyandaran. Jadi bisa digambarkan itu milik B. Bisa kita gambarkan dengan pola yang dimiliki dengan ditambah oleh si pemilik. Contohnya itu seperti kitabut tolib. Jadi buku itu milik siswa. Dapat disimpulkan bahwa bab 7 idgham kepemilikan atau penyandaran itu dalam bahasa Arab itu tidak memakai kata milik seperti bahasa Indonesia, tetapi memakai susunan dua kata. Bab 8 yaitu damir mutasil dalam fi'il, yang artinya damir itu bisa menempel pada fi'il untuk menunjukkan siapa yang terkena tindakan. Contohnya seperti dorobani yaitu ia memukul aku atau ia memukulku. Kemudian yang kedua itu seperti nasohnahu yaitu artinya kami menolongnya. Kemudian ada juga sa'atuhu yaitu artinya aku bertanya kepadanya. Jadi damir yang menempel pada di fi'il itu menunjukkan
menunjukkan objek yang dikenai oleh perbuatan. Jadi maknanya itu fiil bisa berubah drastis hanya karena satu huruf. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi bab 1 sampai bab 8 tersebut. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.